Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, cerita kali ini mengisahkan seorang gadis desa cantik jelita. Dipaksa untuk menikah tapi akhirnya ia dihinakan lalu dikucilkan. Waktu jugalah yang akhirnya menuntun gadis desa yang sudah tak cantik lagi bertapa hingga ia kembali untuk balas dendam. Bagaimana? Penasaran dengan ceritanya? Baiklah sahabat kisah mistik, biar tidak penasaran, mari kita simak ceritanya. Ningsih adalah gadis desa yang kecantikannya melebihi bunga yang sedang mekar. Ia adalah anak satu-satunya dari pasangan petani miskin, Pak Karim dan Bu Siti. Meski hidup serba kekurangan, Ningsih tetap tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Di desa tempat Ningsih tinggal, ada seorang juragan kaya raya bernama Pak Jaro. Ia memiliki banyak tanah, sawah, dan ternak. Pengaruhnya begitu besar hingga melebihi kepala desa sendiri. Tak ada yang berani menentang perintahnya, karena ia memiliki banyak orang bayaran yang ahli dalam ilmu kanuragan. Saat pertama kali melihat Ningsih, Pak Jaro langsung jatuh hati. Kecantikan gadis itu membuatnya tergila-gila. Ia pun segera melamar Ningsih untuk dijadikan istri kedua. Ningsih dan kedua orang tuanya tak punya pilihan lain. Jika menolak, mereka tak akan diberi lahan untuk menggarap sawah, bahkan bisa saja dihajar oleh orang-orang bayaran Pak Jaro. Dengan hati terpaksa, Ningsih menerima lamaran itu. Hari-hari pertama sebagai istri kedua Pak Jaro terasa menyiksa bagi Ningsih. Istri pertama Pak Jaro, Nyai Sumarni, merasa terancam. Ia takut suaminya lebih mencintai Ningsih dan meninggalkannya. Kecemburuan itu berubah menjadi dendam, dan Nyai Sumarni pun meminta bantuan seorang dukun sakti untuk mencelakai Ningsih. 1 bulan setelah pernikahan, Ningsih mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Awalnya, hanya gatal kecil di kulit. Namun, semakin hari gatal itu berubah menjadi bentol-bentol yang mengerikan. Ia terus menggaruk hingga kulitnya hancur, berdarah, dan berbau amis. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya yang cantik kini penuh luka. Pak Jaro yang awalnya tergila-gila pada Ningsih, kini merasa jijik dan menceraikannya begitu saja. Tak hanya itu, Ningsih dan kedua orang tuanya dikucilkan dari desa. Mereka diusir dan terpaksa tinggal di dalam hutan. Tak ada pilihan lain. Mereka harus bertahan hidup di tengah rimba yang gelap dan penuh bahaya. Hari demi hari mereka lalui dengan kesulitan. Makanan sulit didapat, dan ancaman binatang buas selalu mengintai. Hingga suatu malam yang mencekam, seekor harimau lapar menerkam Pak Karim dan Bu Siti. Ningsih hanya bisa berteriak histeris saat melihat tubuh kedua orang tuanya terkoyak dalam kegelapan. Kehilangan kedua orang tuanya membuat Ningsih semakin terpuruk. Ia merasa dunia telah menolaknya. Tak ada lagi yang bisa ia harapkan dari kehidupan ini. Dalam keputusasaan, ia berjalan tanpa arah hingga menemukan sebuah gua yang belum pernah diketahui orang. Dengan hati yang penuh luka dan kebencian mendalam, ia memutuskan untuk bertapa di dalam gua itu. Hari demi hari berlalu, Ningsih semakin tenggelam dalam keheningan. Hingga suatu malam, ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya. Suara itu datang dari kegelapan gua. Ternyata, ada sesosok makhluk gaib, iblis penunggu hutan, yang menawarkan kesaktian padanya. "Jika kau ingin kekuatan, berikan jiwamu padaku," bisik suara itu. Tanpa pikir panjang, Ningsih menerima tawaran itu. Ia telah kehilangan segalanya, tak ada lagi yang perlu dipertahankan.
Sejak saat itu, tubuhnya berubah. Luka-luka yang dulu mengerikan kini menghilang. Wajahnya kembali cantik bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Namun, ada yang berbeda dalam sorot matanya. Tersembunyi kegelapan dan dendam yang membara. Waktu pun berlalu. Ningsih tetap terlihat muda dan cantik. Sementara teman-teman seumurannya di desa sudah menua. Bahkan banyak yang telah meninggal. Suasana malam di desa masih seperti biasa, tapi ada beberapa warga yang mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berkeliaran di sekitar desa. Kabar tentang wanita berambut panjang itu sampai ke telinga Pak Jaro dan Nyai Sumarni. Mereka ketakutan dan merasa akan ada sesuatu yang terjadi pada desa tempat tinggalnya. Desa itu kini dihantui ketakutan. Pak Jaro yang kini sudah tua dan renta digantikan oleh putranya, Damar, sebagai juragan kaya di desa itu. Sifat Damar tak jauh berbeda dengan ayahnya, suka main perempuan dan mabuk-mabukan. Dari dalam hutan, Ningsih yang sakti mandraguna terus memantau mereka, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Suatu hari, Damar menikahi Arum, anak gadis Pak Lurah. Pesta besar-besaran digelar selama seminggu penuh. Pada saat itulah, Ningsih datang menyamar sebagai wanita cantik penjual tuak. Para lelaki pun heboh membeli tuaknya karena tergoda oleh kecantikannya. Damar penasaran dan mendekati wanita itu. Saat melihatnya, ia terkesima dan langsung menawarkan Ningsih menjadi istrinya saat itu juga. Dengan senyum penuh misteri, Ningsih menerima tawaran itu. Damar membawa Ningsih ke tenda pengantin dan memperkenalkannya sebagai mempelai wanita keduanya. Pak Lurah yang melihat hal itu marah besar. Ia menampar Damar hingga terpental dan menarik Arum untuk pergi. Namun, mereka dihadang oleh orang-orang bayaran Damar. Perkelahian pun tak terelakkan. Pak Lurah yang jago ilmu bela diri melawan mereka dengan gagah berani. Di dalam rumah, Pak Jaro yang mendengar keributan keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Ia melihat perkelahian itu dan melerainya. Lalu ia meminta penjelasan dari Damar serta Pak Lurah. Tapi pada saat itu ada yang menarik perhatian Pak Jaro, dan matanya tiba-tiba tertuju pada Ningsih. Wajahnya pucat pasi saat mengenali siapa wanita itu. Ia masih belum percaya bahwa Ningsih yang dulu diusir dan dihina kini berdiri di hadapannya dengan kecantikan yang tak berubah sedikit pun. Ningsih tertawa puas. Dengan suara dingin, ia mengungkapkan jati dirinya. Ia menceritakan bagaimana dirinya dibuang ke hutan, bagaimana kedua orang tuanya tewas dimangsa binatang buas. Amarah yang terpendam selama bertahun-tahun kini memuncak. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, Ningsih menghempaskan semua benda di lokasi pesta, membuat kekacauan yang mengerikan. Pak Jaro dan Damar berusaha kabur, namun kekuatan Ningsih terlalu besar. Dengan satu hentakan tangan, ia menghantam tubuh mereka berdua hingga jatuh tak bernyawa dengan darah segar keluar dari mulut keduanya. Para warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berteriak ngeri. Malam itu, pesta pernikahan berubah menjadi malam berdarah. Setelah menuntaskan dendamnya, Ningsih menghilang dalam kegelapan. Warga kini tahu bahwa wanita penjual tua itu adalah Ningsih, wanita yang dulu dihinakan Pak Jaro lalu diusir ke hutan. Kini kembali menuntaskan dendam. Tak ada yang tahu di mana Ningsih berada, namun semua orang percaya bahwa Ningsih masih hidup dan berada di tempat di mana tak ada orang yang berani mendekatinya. Demikianlah sahabat kisah mistik, cerita balas dendam Ningsih, teror di malam pernikahan. Semoga terhibur dan bermanfaat. Amin. Terima kasih atas semuanya.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.